Halo guys, balik lagi di my channel. Nasib pilu dialami seorang bocah yang masih berusia 8 tahun asal Sanur Denpasar, Bali yang bernama Angelin. Jadi si Angelin ini benar-benar mengalami kehidupan yang amat sangat berat dan juga mengenaskan, gengs. Nggak seperti bocah-bocah pada umumnya yang usia 8 tahun ini masih seneng-senengnya bermain sama teman-temannya dan berbahagia dengan keluarganya. Namun nasib Angelin ini benar-benar beda, gengs. Amat sangat baik. Siapin tisu kalian, tonton video ini sampai selesai karena gua bakal ceritain nih cerita pilu dari Angelin ini, mulai dari awal sampai akhirnya dia ditemukan membusuk di bawah kandang ayam di belakang rumahnya sendiri. Jadi si Angelin ini lahir dari pasangan suami istri Rosidi dan Hamidah, warga Banyuwangi, Jawa Timur, yang kebetulan nih, gengs, Hamidah dan Rosidi ini tuh keluarganya agak-agak kurang mampu. Ketika Angelin ini mau dilahirkan, Hamidah ini sempat dibawa ke klinik untuk melakukan persalinan. Namun apesnya, gengs, si Hamidah ini nggak bisa ngelunasin pembayaran tagihan yang ditimbulkan karena persalinannya ketika dia melahirkan Angelin. Jadi saat itu si Hamidah ini ditagih tagihan sebesar Rp1.300.000. Karena si Hamidah ini nggak bisa bayar, akhirnya ada tetangganya Hamidah ini yang ngenalin dirinya dengan seseorang yang berasal dari Sanur Denpasar, Bali, yang kebetulan orangnya ini agak-agak udah mapan. Jadi orang Bali ini bernama Margaret, yang kebetulan suaminya itu orang bule yang bernama Douglas. Setelah mereka berkenalan, akhirnya si Margaret ini menawarkan kepada Hamidah untuk dirinya ingin mengadopsi si Angelin ini, dan dia berjanji akan melunasin seluruh tagihan yang muncul di klinik tersebut. Dan akhirnya mereka pun menyetujui. Dan si Angelin pun ketika dia masih berumur 3 hari, dia langsung dibawa oleh Margaret menuju ke Denpasar, Bali. Dan sampai saat itu si Angelin ini nggak pernah ketemu lagi dengan orang tuanya. Si Margaret ini berjanji kepada Hamidah untuk merawat si Angelin ini dengan baik dan penuh dengan kasih sayang. Namun kenyataannya beda jauh, gengs. Ketika si Margaret ini mengasuh si Angelin, di bawah asuhan si Margaret, Angelin ini diperlakukan nggak manusiawi banget. Si Margaret melakukan Angelin layaknya seperti pembantu, seperti budak kecil yang nggak ada harga dirinya sama sekali. Jadi si Angelin ini tiap hari dia itu disuruh mengasuh ayam, disuruh ngasih makan anjing, disuruh merawat hewan-hewan piaraan yang dimiliki oleh Margaret. Padahal ayamnya aja nih, gengs, yang dipelihara oleh Margaret ini tuh jumlahnya ratusan. Sebelum si Angelin ini selesai mengurus seluruh hewan piaraan, dia nggak diizinin makan, dan dia nggak diizinin keluar rumah, dan bahkan dia nggak diizinin sekolah. Jadi si Angelin ini tiap hari dia tuh harus bangun pagi-pagi banget buat nyelesain seluruh tugas yang diperintahkan oleh orang tua angkatnya. Kalau nggak dilakuin, ya dia tuh akhirnya pun nggak cuma dikasih makan, nggak boleh sekolah, tapi dia pun juga sering banget disiksa. Sempat nih suatu hari salah satu ayam, dari seekor ayam, anak ayam milik Margaret ini hilang, nggak ketemu sampai sore. Si Angelin ini dimarahin habis-habisan sama orang tua angkatnya si Margaret. Bahkan dia itu sempat dipukul wajahnya dan tubuhnya, hingga beberapa luka itu ada di dalam tubuh si Angelin ini. Dan ketika Angelin ini berangkat sekolah, dia itu sering banget nggak sempat mandi, gengs, karena di rumah itu dia tuh kerjaannya bener-bener berat, bener-bener banyak, lebih berat dari seorang pembantu sekalipun. Jadi kadang Margaret ini pergi ke sekolah, ini tuh dia tuh kadang-kadang bener-bener nggak sempat mandi,
rambutnya acak-acakan, kemudian kotoran ayam kadang ada di seluruh bajunya, dan ya baunya itu benar-benar bau kotoran ayam. Sampai guru kelasnya ini benar-benar prihatin dengan keadaan Angelin ini. Bahkan guru dari Angelin ini seringkali dia tuh yang ngeramasin rambut dari Angelin, karena benar-benar gak tega. Masa rambut bocah usia 8 tahun yang masih duduk di kelas 2 SD ini tuh bener-bener kayak gelandangan, bener-bener kayak pengemis, ya nggak layak banget lah. Sampai si Angelin ini bener-bener minder pergi ke sekolahnya karena dia sering diolok-olok sama temennya. Dan kebetulan nih geng, suami dari Margaret ini yang bernama Douglas ini ketika Angelin masih berusia 5 tahun, si Douglas ini meninggal dunia. Dan si Douglas ini meninggalkan anak kandung 2 orang yang kedua-duanya ini tinggal di luar negeri. Dan si Angelin ini cuma berdua aja dengan mama tirinya yang bernama Margaret. Dan di sana dia itu cuma bersama dengan seorang pembantu yang bernama Agus, yang kebetulan si Agus ini baru bekerja di rumah Margaret baru 1 minggu aja gengs. Dan sampai pada tanggal 16 Mei tahun 2015 ketika Angelin ini terlihat terpantau di kamera CCTV sedang bermain di halaman depan rumahnya sendiri, si Angelin ini tiba-tiba menghilang. Sampai 3 hari si Angelin ini nggak ditemuin. Sampai akhirnya pihak keluarga dari Angelin ini, yaitu mama angkatnya yang bernama Margaret ini, sempat ngumumin kehilangan anak tirinya di media sosial Facebook. Di sini tuh rame, bener-bener rame gengs. Si Margaret ini sempat bikin pamflet. Jadi dia bikin tulisan-tulisan yang intinya dia itu minta pertolongan orang-orang di sekitarnya yang melihat si Angelin ini untuk segera diserahkan ke pihak keluarga. Dan si Margaret ini sempat menawarkan hadiah uang sejumlah 10 juta hingga 40 juta rupiah bagi siapapun yang bisa nemuin si Angelin ini. Sampai akhirnya beberapa hari si Angelin ini sama sekali nggak ada kabar dan tidak ditemukan. Akhirnya pihak keluarga pun berinisiatif untuk melaporkan kehilangan si Angelin ini ke pihak kepolisian. Dan atas laporan dari Margaret ini, polisi pun melakukan pencarian secara besar-besaran. Jadi situasinya pada saat itu, tepatnya tahun 2015, si di Bali ini bener-bener geger gengs. Semua orang benar-benar memperhatikan kasus kehilangan bocah ini. Si Margaret ini sempat nempelin foto-foto Angelin di jalan-jalan melalui tempelan-tempelan, melalui pamflet-pamflet, melalui banner-banner. Bahkan ada banner yang besar-besar yang memperlihatkan foto Angelin secara besar. Ketika polisi mendapat laporan ini, polisi segera mencari nih. Polisi ini memantau, bahkan polisi ini sempat menyisir seluruh wilayah Bali sampai di Nusa Tenggara Barat, sampai di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Ini semuanya di wilayah bandara, di terminal, di pelabuhan. Semua polisi ini benar-benar bekerja keras untuk nemuin si Angelin ini. Tapi hingga 26 hari, jadi nyari 1 bulan, pencarian ini nggak ada hasil sama sekali gengs. Sampai akhirnya kasus kehilangan anak ini sempat menyita perhatian dari Menteri Pemberdayaan Perempuan. Di sini para menteri juga andil dalam kasus kehilangan anak yang bernama Angelin ini. Tapi ketika para menteri dan Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak ini ikut dalam proses pencarian anak ini, di sini tuh mulai terjadi kejanggalan-kejanggalan. Pasalnya ketika Komnas Perlindungan Anak ini hendak bertamu ke rumah Margaret, ini tuh selalu dihalang-halangin oleh Margaret. Bahkan polisi ketika mau memeriksa rumah dari Margaret ini selalu menolak dengan alasan ini tuh privasi. Gua sedang kehilangan anak, jadi gua sedang bersedih, jadi gua bener-bener ingin sendiri dan
nggak mau diganggu, bener-bener nggak mau diganggu. Sampai akhirnya polisi pun mengerahkan anjing pelacak, gengs, untuk membantu mencari si Angelin ini. Tapi anehnya, ketika anjing pelacak ini dikerahkan, anjing pelacak ini kesemuanya itu cuma mondar-mandir di rumahnya si Margaret ini. Tapi karena memang polisi, anjing pelacak pun nggak diizinin masuk oleh pemilik rumah, akhirnya pun di sini ya nggak bisa masuk, nggak bisa mencari si Angelin ini di dalam rumah, karena anjing pelacak menunjukkan bahwa sepertinya si Angelin ini masih berada di sekitaran rumahnya aja. Sampai akhirnya dari Komnas Perlindungan Anak ini pun mereka mendesak dan meminta izin kepada pihak kepolisian untuk menurunkan surat perintah agar diperbolehin masuk ke rumah Margaret. Nah, pada saat itu polisi mengeluarkan surat perintah untuk menggeledah rumah Margaret ini. Dan pada saat itu kebetulan si Margaret ini sedang pergi keluar kota. Nah, ketika Komnas Perlindungan Anak ini memeriksa kamar dari si Angelin ini nih baru ditemukan satu fakta yang mencengangkan, bahwa kamar yang dipakai Angelin untuk tidur ini nih bener-bener nggak layak banget, gengs. Jadi udah lokasinya kumuh, tempatnya itu jadi satu dengan kandang ayam, dengan kandang anjing, dan hewan-hewan peliharaan lainnya. Jadi kamar Angelin ini bener-bener jadi satu dengan binatang-binatang, guys. Jadi udah kumuh, baunya pun juga nggak karu-karuan. Jadi bener-bener kamar ini nggak layak. Jadi nggak sesuai dong dengan rumah si Margaret ini yang terbilang rumahnya itu cukup megah. Tapi sekelas kamar milik anaknya sendiri ini bener-bener nggak layak. Nah, dari kecurigaan inilah akhirnya polisi pun mencari keberadaan Angelin ini untuk menyisir seluruh isi rumah dari Margaret. Dan ketika polisi menyisir rumah dari Margaret ini, polisi merasa curiga karena ada satu gundukan tanah yang sepertinya baru aja digali di tepat di bawah kandang ayam. Dan kebetulan di bawah kandang ayam itu juga ada sekumpulan sampah-sampah yang memang sengaja dibuang di situ. Atas dasar kecurigaan ini, akhirnya polisi pun memutuskan untuk menggali tanah yang memang dicurigai. Nah, bener nih, gengs, ketika polisi menggali tanah tersebut sedalam 1,5 meter, bener-bener mengagetkan, gengs. Di situ ada sesosok spray putih yang di situ juga menimbulkan bau yang benar-benar menyengat. Ketika polisi mengangkat spray tersebut, ternyata di dalam spray itu ini tuh ditemukan jasad Angelin yang ditemukan dalam kondisi benar-benar udah membusuk. Bahkan keterangan polisi yang menyaksikan dan ikut mengangkat jasad tersebut, kondisi Angelin ini hidungnya udah hilang. Kemudian paha kaki kiri ini tuh tulangnya udah keluar, udah lepas dari dagingnya, dan tangan kiri juga demikian. Jadi kondisi jasad si Angelin ini bener-bener memprihatinkan, bener-bener mengenaskan, gengs. Dan yang bikin menyedihkan nih, gengs, Angelin ini tewas dan dalam kondisi tubuh meringkuk dan masih memeluk boneka Barbie kesayangannya. Dari penemuan jasad inilah akhirnya polisi pun bergerak mencari, karena di sini tuh polisi sudah memastikan bahwa Angelin ini tewas karena dibunuh. Tapi yang menjadi misteri, siapa nih pembunuh si Angelin ini?